Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Monggo kita tansah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pinaringan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita saged melaksanakan ibadah puasa tahun ini, dan kita sekarang sudah memasuki 50%. Hari ini hari yang ke-17 bagi yang memulai hari Senin dan masuk hari ke-16 bagi yang memulai puasa hari Selasa. Sebagaimana biasanya saya akan jadwal saya kan materi saya hukum keluarga, tetapi kali ini bertepatan dengan tanggal bagi yang memulai Senin kan tadi malam tanggal 17. Bagi yang memulai hari Selasa nanti malam 17. Malam 17 ini ada peristiwa sejarah penting di dalam Islam. Peristiwa apa? Peristiwa apa? Nuzulul Quran. Nuzul niku namine artose temurun turun Al-Qur'an ya, Quran. Jadi malam 17 itu malam peristiwa luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu dengan turunnya wahyu ayat Al-Quran pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini merupakan peristiwa yang bersejarah dan peristiwa penting? Nah, ini yang nanti akan saya jelaskan sebagai selingan dari materi hukum keluarga. Kalau nanti waktunya nyandak, ya diteruskan materi hukum keluarga. Tapi kalau tidak nyandak, ya hukum keluarga diteruskan minggu depan, hari Rabu yang akan datang, dan tinggal sekali, yaitu tanggal 3, karena tanggal 10-nya sudah Lebaran. Kenapa saya katakan peristiwa bersejarah, peristiwa penting? Karena dengan turunnya Al-Quran itu, dengan diterimanya wahyu pertama oleh Nabi Muhammad SAW, maka saat itulah yang namanya Muhammad diangkat secara resmi menjadi Rasul. Rasul niku utusan, utusane Gusti Allah. Kinten-kinten Rasulullah niku pernah pinanggih mboten kali Gusti Allah. Antara yang mengutus dengan yang diutus niku pinanggih mboten gitu.
Artinya Rasulullah itu pernah berhadapan enggak dengan Allah? Hai Muhammad, kowe tak utus ya menjadi Rasul. Nah ini wallahu alam. Tetapi yang jelas dengan turunnya ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang itu merupakan kalamullah disampaikan kepada Nabi Muhammad, saat itulah yang namanya Muhammad resmi menjadi Rasul, utusan. Karena itu dalam bahasa Arab ada namanya risalah. Apa risalah? Yang ini menjadi bahasa Indonesia, risalah. Risalah itu surat. Kenapa utusan risalah dikatakan surat atau utusan? Ya karena apa yang kita tulis itu merupakan perwakilan kita. Sama Nabi Muhammad itu merupakan perwakilan dari Allah untuk menyampaikan apa yang dimaui, dikarepe kali Gusti Allah niku melalui utusan yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, karena sejak itulah Nabi Muhammad resmi menjadi Rasul. Yang kedua, kenapa ini sejarah penting? Karena yang temurun niki Al-Quran. Yang temurun niki Al-Quran. Yang sekarang Al-Quran itu menjadi sumber ajaran Islam, menjadi sumber syariat Islam yang paling tinggi. Kalau teng Indonesia sumber hukum yang paling tinggi nopo? Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nah, kira-kira ngoten. Pokoknya bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara niku kudu merujuk kepada Pancasila. Nah, sumber hukum orang Islam, sumber syariat Islam itu Al-Quran yang paling utama. Karena itu menawi menungso badhe uripe sesuai dengan syariat Islam yang mutlak kudu melu mengikuti petunjuk Al-Quran. Jadi Al-Quran itu rujukan, bahasa ilmiah referensi, sumber masadirul ahkam, sumber hukum yang paling utama niku Al-Quran. Sehingga kalau kita memperingati nuzulul Quran, ya wajar, karena ini merupakan kitab suci ya, yang ini merupakan pegangan bagi umat Islam. Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati au kama qala. Jadi kata Rasulullah, saya ini kira-kira Rasulullah menjelang wafatnya, saya meninggalkan dua hal bagi kamu semua, hai umatku. Selagi kamu berpegangan kepada dua hal itu, maka kamu tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah, yaitu Al-Quran yang pertama, wa sunnati, dan sunnahku yang sekarang kita kenal dengan hadis. Ini sumber hukum yang
kedua. Pertama Al-Quran, hadis, lalu kemudian dengan perkembangan zaman maka kemudian muncul sumber hukum yang kedua yang namanya ijtihad. Ijtihad yaitu sumber hukum yang berdasarkan akal. Ijtihad inilah yang kemudian berkembang menjadi ilmu usulul fiqh, yaitu ilmu usul fiqh, ilmu yang membicarakan bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis, bagaimana cara menetapkan hukum kalau ada peristiwa-peristiwa yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya kalau wingi ada peristiwa Covid, sing maune Jumatan niku kudu, malah pada waktu Covid Jumatan dilarang. Pada waktu Covid kudune jamaah dianjurkan, malah sholat jamaah dilarang. Nah itu namanya peristiwa. Nah kalau ada peristiwa itu, bagaimana cara menetapkan hukum? Maka dengan menggunakan ijtihad, dengan akal. Tentu yang berwenang menetapkan hukum semacam ini orang-orang yang sudah memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid. Maksudnya nopo? Ya wong kudu pinter Al-Quran, pinter hadis, pinter bahasa dan sebagainya, sehingga dia memutuskan hukum-hukum itu juga tidak menyimpang dari ruh, dari nilai, dari pesan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian kita kenal dengan ulama, jamaknya alim, ulama, fuqaha, faqih, orang yang ahli fikih, mufassir, orang yang ahli tafsir, pinter memahami Al-Quran, muhaddis, ahlul hadis, orang yang pinter memahami hadis atau pengendikanipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini pertama. Jadi kenapa kita kok memperingati nuzulul Quran? Ya karena memang peristiwa nuzulul Quran itu peristiwa yang penting. Nah, di Indonesia ada tradisi memperingati ben ora kelalen bahwa dulu ada peristiwa penting. Jajal lan mboten enten peringatan nuzulul Quran. Jenengan kemutan mboten. Kalau tanggal 17 itu ada peristiwa penting. Mboten kemutan. Jajal panjenengan mboten nate peringatan Maulid. Mboten kemutan jenengan lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad. Mboten memperingati Isra Mi'raj, mboten kemutan bahwa Allah pernah ditimbali untuk menerima perintah sholat. Jadi peringatan-peringatan itu meskipun tidak ada anjuran dari Rasul, tetapi itu merupakan tradisi yang baik. Tradisi yang baik itu di dalam usul fikih disebut al-uruf as-sahih atau al-adah as-sahihah, yaitu tradisi baik tidak bertentangan dengan sunnah atau Al-Quran. Ono gunane, ono manfaate, ono maslahai. Jadi tidak semua tradisi itu jelek. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang kedua saya ingin menjelaskan tentang wahyu pertama atau ayat yang diturunkan pertama kepada Rasulullah. Surat apa, Pak?
Halo? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kok Gusti Allah nurunke ayat pertama kali surat Al-Alaq niku kan berarti isine surat Al-Alaq niku mboten baen-baen. Mboten baen-baen niku napa? Tidak main-main, tidak sembarangan. Sami mawon panjenengan tolong ya surat iki sampekno ning kae. Berarti surat niku isine penting. Lha niki sing nerima Kanjeng Nabi, "Hei Muhammad, kowe tak wenehi wahyu pertama kali, tolong sampaikan kepada umatmu, umat Islam." Berarti kan isinya penting banget, Mbok. Makanya surat Al-Alaq ini luar biasa isinya. Hanya 5 ayat, tetapi ini mempunyai makna yang luas. Nah, sekarang saya berusaha menjelaskan baik dari sisi arti ayat itu maupun dari penjelasan kata per kata. Pertama, Iqra bismi rabbik. Satu ayatnya, Iqra bismi rabbik. Nggih, satu ayat nih. Iqra, bacalah. Dari kata-kata qara'a sehingga menjadi Qur'anan. Nah, karena itu kata ulama ahli tafsir, kenapa kitab suci umat Islam itu dinamakan Quran? Karena supaya dibaca, bacaan, supaya dibaca. Karena itu di dalam beberapa penjelasan hadis, yang baca Al-Quran meskipun tidak tahu artinya adalah sebagai ibadah. Jadi keliru kalau ada orang, menurut saya tidak tepat kalau ada orang menyampaikan, ngapa sih kowe maca Quran orang ngerti arti ini, orang ono gunane. Niku lek maca Quran lek maca Quran mboten ngertos arti ini kan mboten enten gunane, Mbok. Tapi ini Al-Qur'an, wahyu Allah, kalamullah, kitab suci. Jadi meskipun membaca Quran itu tidak tahu artinya, maka tetap itu sebagai ibadah yang mendapatkan pahala. Karena itu juga bagus ada tradisi tadarus. Orang Jawa bilangnya deres. Deres, tadarus itu sebenarnya dari kata darosa, tadarus artinya mempelajari. Deres Al-Quran. Cuman kula ngemutaken nggih menawi tadarusan niku lek empun rada wengi ya aja dilebokna ning pengeras. Melas mbok ana tanggane lek krungu suara ora bisa turu. Ya, kalau sudah waktunya di atas jam 9 cukup didengar oleh yang ada di masjid. Termasuk takbiran. Karena kayaknya di Banyumas itu beda dengan di tempat saya di Jawa Timur. Kalau di tempat saya ya pol-pole niku takbiran niku malam hari raya ya sampai jam 10. Bang Riki
duka teng mriki tenggen kula nika nganti wengi, suwengi. Kalau memang takbiran mau semalam, ya jangan dimasukkan pengeras. Ya. Dan mohon maaf, takbiran itu ya sunnah, tapi jangan sampai dengan menjalankan sunnah itu ada madorot yang lain. Satu, mungkin bisa mengganggu orang yang itu waktunya tidur. Nomor kali, lek takbiran suwengi, bok-bok kesuk kerinan. Netos kerinan nggih. Napa? Siangan. Malah dadi ora salat subuh. Wayahe salat Idul Fitri ngeliyer. Ya dibagilah. Menjalankan sunat ya dapat, tapi sunnah yang lain juga tetap dapat. Pagi-pagi bangun, siap menjelang sholat subuh, takbiran. Habis sholat subuh, takbiran. Nanti di masjid sambil menunggu imam khotib, takbiran. Takbiran suwengi nganti ngantuk-ngantuk, ora turu. Wayahe sholat id, begitu habis sholat langsung turu, orang ngerti isi khutbah, lah kan mboten saya, nah, monggo diatur. Tapi kalau kuat semalam ya nggih monggo. Nah. Napa niki Pak? Jadi membaca Quran meskipun tidak tahu artinya adalah ibadah. Tentu Al-Quran yang kita baca itu lebih bagus juga kalau kita membaca tapi tahu artinya. Karena itu di pondok-pondok pesantren ada ngaji tafsir. Ngaji tafsir niku adalah mempelajari Al-Quran dengan makna-maknanya. Oh ayat iki maksudnya kayak piye. Nah, itu tentu lebih bagus. Tapi bukan berarti maca Quran mboten ngertos artine, bukan berarti kok ora ana gunane, mboten. Itu Iqra. Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Jadi Allah memerintah mengenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Rabbik, Rabbun, pangeran, Rabbul Alamin. Rabbu niku artinya adalah memelihara, mendidik. Makanya ada fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan. Niku dari kata-kata Rabbun. Jadi yang maha mendidik itu adalah Allah. Jadi kita ini ada yang mengajari, yaitu Allah. Karena itu kita juga harus meniru atau menurunkan sifat Rabbun ini. Meskipun kita bukan Rabbun, tapi kita juga harus mempunyai sifat sebagai seorang pendidik, sing ngajari, ya, berantai terus. Kita ngajari, mendidik murid, nanti murid ngajari seterusnya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, zatnya kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan bahwa ada Tuhanmu hai Muhammad, dan Tuhanmu itu bukan Tuhan-Tuhan yang selama ini dikenal itu. Bismi Rabbik. Terusannya apa? Iqra bismi Rabbik.
rabbikal ladzi khalaqal. Lek dipotong-potong jadi kelalen. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Siapa Tuhan itu? Allah menjelaskan seterusnya. Napa wau kok jadi kelalen maning? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq alladzi khalaq. Yang menciptakan. Lalu kemudian dikenal makhluk. Makhluk ini apa? Yang diciptakan. Khalaqa menciptakan. Pencipta kholik. Karena itu tidak boleh ada orang namanya kholik. Kalau ada orang namanya kholik berarti dia menyamai Tuhan. Harus ditambah Abdul Kholik. Cuman tengeriki penjawa niku kebiasaannya memanggili mboten lengkap. Abdul Kholik ditamil Kholik. Niku kaya manggil asmaullah jadi. Kholik. Kenapa tidak Abdul? Ya. Kalau di Arab kan ya Abdul Kholik, hamba dari pencipta. Jadi ampun ngantos jenengi anak lanang Kholik nih harus ditambah Abdul Kholik. Maksudnya hamba dari Allah. Kholik yang menciptakan. Ya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya untuk kepada Nabi Muhammad supaya disampaikan, "Hai Muhammad, sing gawe kabeh iki iku aku Tuhanmu." Karena mungkin napa namine masyarakat Arab menungso niku mboten ngerti. Jadi dunya niki sih anane kapan? Sapa sing gawe janjane? Sama dengan Nabi sinten niku waktu itu mencari jane sing dijenengi Tuhan iki endi? Alam ngeten iki enten niku dos pundi rumiyin? Jenengan nanti merenung mboten? Saderenge enten dunia niki niku keadaannya kaya napa kira-kira? Angel mbok mikir. Allah menyampaikan, "Hai Muhammad, Tuhanmu itu Rabbuk itu alladzi khalaq, yang menciptakan alam ini. Dan itu tidak ada yang bisa menciptakan alam ini." Karena itu kalau di dalam Al-Quran itu ada kata-kata khalaqa, ada ja'ala. Kalau khalaqa itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, itu yang disebut kun fayakun. Jadi Allah niku bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi lek menungso niku mboten saged. Menungso niku ja'ala, menjadikan tapi dari bahan yang sudah ada. Bahannya diparingi sinten? Allah. Jadi kan saged gawe kayu, mboten saged kok, tapi gawe kursi bisa. Bahannya kursi kayu. Kayune dugi pundi? Dugi wit. Sing numbuhkan wit iku sinten? Kok wit mulai semeten iso gede niku lho. Jenengan mboten nate mikir kok. Niku kholak. Napa malih mikir lah mboten usah adu-adu lah. Jenengan teng pinggir laut. Ya Allah, banyu semene akeh ini. Siapa yang menciptakan? Ya. Saged tiyang mboten saged. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menjelaskan seterusnya, termasuk sing gawe menungso kowe Muhammad kayak kowe iku aku, saya. Min alaq. Nah, ini Allah menunjukkan kehebatannya. Min alaq. Alaq niku napa? Dari sesuatu yang menggantung
dalam rahim yang istri. Apa yang menggantung itu? Yaitu hasil pembuahan dari sel telur dan sperma. Ya Allah, kok dugi ngotenan lho. Kok iso dadi menungso? Urip ning jero rahim kandungan. Angel dipikir, Pak. Angel dipikir. Mulai umur 4 bulan niku panjenengan ibu-ibu nggawa makhluk urip ning jero weteng. Waduh niku lek wis ngoten mawon dipikir angel. Kok iso-isone terus metu niku lho. Wayahe metu ya metu lho. Nyuwun sewu niki mboten saru nggih. Niki hanya jadi kan gini. Masyarakat Arab itu kan nggak percaya bahwa ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kemudian Allah itu menunjukkan kehebatannya itu. Masa sih kowe ora mikir, hei wong Arab. Jajal sapa sing gawe iki? Sapa sing gawe menungso? Urip ning jero weteng. Tur kok metune cukup ngene lho. Cukup. Padahal dalane sempit. Cukup. Wah, lah dipikir niku pun luar biasa. Inilah yang disebut khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, diulangi lagi. Baca. Suruh membaca keadaan ini. Iya ya, lek ngene iki memang kita tidak mungkin tidak percaya bahwa ada Rabbun, ada pangeran. Iqra wa rabbukal ladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Tuhanmu yang maha mulia. Tidak, apa ini akram ini? Ya kita itu hanya memuliakan kepada Allah. Jadi Allah yang harus ditempatkan tempat paling tinggi, paling mulia di antara yang lain. Di antara yang lain. Ini yang kemudian ya istilahnya harus menomorsatukan Allah. Allah niku harus ditempatkan di ranking yang paling kita muliakan. Karena itu ya kita tidak boleh berlebihan memuliakan makhluk. Memuliakan makhluk itu tidak boleh berlebihan. Karena memang yang harus dimuliakan adalah Allah. Terus napa ayat terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Nah niki. Alladzi 'allama dari kata-kata ain, lam, mim. Allama mengajar, ilmun pengetahuan, alim orang yang berpengetahuan, ulama zamannya alim, taklim sehingga ada majelis taklim, ilmun ilmu. Artinya apa? Kata-kata ain lam mim niki merupakan hal yang penting. Satu, kita itu memang harus berilmu, kudu duwe ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu utul ilma darajat. Jadi derajatnya menungso niku dari ilmu. Karena kita ini dipesankan harus berilmu, maka di dalam hadis-hadis banyak
bahwa manusia itu berkewajiban menuntut ilmu. Nyun sewu, panjenengan sakniki-niki Pak, Bu, itu sedang menjalankan salah satu kewajiban, yaitu tolabul ilmi. Kata Rasulullah, faridotun, fardu. Kalau menurut Imam Hanafi, fardu itu tingkatannya tinggi, Pak. Lebih tinggi dari wajib. Jadi tidak tolabul ilmi wajibun, tapi farido. Farido itu kalau menurut madhab Hanafi atau Imam Hanafi, di atasnya wajib. Temenan oleh kudu. Niku farido. Karena itu ilmu ini juga harus dicari terus. Mulai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai lahir sampai seda. Jadi mboten kenging lho. Ah wis tua, aku kari mati nih. Ya. Jadi ilmu di dalam Islam wajib belajar itu tidak terbatas di pendidikan formal, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, enggak. Tapi minal mahdi ilal lahdi. Lahdi niku lahat. Orang Jawa bilang lahat. Enten teng mriki nggih. Liang lahat itu sebetulnya dari kata-kata lahdun. Sampai mati. Tempat untuk mengubur itu lahat. Artinya apa? Ya kita ini diwajibkan ngaji terus. Ngaji terus. Karena itu di dalam hadis banyak sekali Allah memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Dan panjenengan harus bersyukur Pak, Bu. Sekarang sakniki niki habis sholat subuh wau, habis sahur, mbok kata sing mboten kiap. Napa? Turu ngantuk. Kula mau ngantuk lho, Pak. Bar sahur kleprek ngeten digugah kali bojo kula. Mas, jarene ngisi pengajian. Abot lho. Lho panjenengan kok diwenehi keistiqomahan napa namine? Kemauan lungguh ngeten iki itu istimewa, hidayah. Ya. Setiap hari ini panjenengan jihad. Ya. Makanya menurut ulama-ulama itu kalau ada orang menuntut ilmu, nyuwun sewu mugi-mugi panjang umur nggih. Ya. Kan ada itu. Misalkan orang seberang sana arep sholat subuh karo ngaji, ndelalae keserempet motor. Tapi muga-muga mboten enten nggih. Kok umpamane enten sing keserempet motor meninggal, mati syahid. Nah, dalam hadis kan banyak itu orang yang keluar menuntut ilmu, jangkai mulai teko omah itu dihitung sebagai pahala. Dan malaikat ngayomi. Waduh, luar biasa. Nah, itu dari kata-kata allama, yaitu mengajarkan. Alim, maha mengetahui. Alim, orang yang berilmu. Ya. Karena itu luar biasa, panjenengan punya anak dimasukkan ke majelis taklim atau pondok pesantren sekolahan, lalu kemudian anaknya jadi pinter, dia jadi muallim, jadi pengajar, ngajari wong liya, maka semua biaya uang yang panjenengan keluarkan untuk anak menjadi orang yang berilmu, lalu dia menjadi muallim, menjadi orang yang mengajar, Masya Allah, niku ganjarane mengalir terus. Karena itu jangan pernah iman-iman nyangoni anak
nggo nuntut ilmu. Niku Pak Umar benisuk ngeterke anake ning majelis taklim. Besok dadi wong sing anake sing pinter maca Quran, ngajari. Wah, luar biasa. Kadang-kadang enten tiyang eman-eman. Lah, mengapa sekolah ke dhuwur-dhuwur? Paling-paling ku ya. Jadi sekolah niku berhasil atau tidaknya diukur dari kerja. Kalau di dalam Islam kan enggak, ilmun yuntafa'u bi. Jadi keberhasilan kita itu menuntut ilmu tergantung apakah ilmu kita itu bermanfaat. Masa manfaatnya menggolek duit tok? Bermanfaat kepada siapa? Linnas, kepada manusia. Ilmu apapun yang memanfaati kepada manusia itu ilmun yuntafa'u bi, dari kata-kata taklim, belajar itu tadi. Ya. Makanya bapak-bapak yang bekerja, duwe anak, niati, saya ini cari nafkah, cari rezeki untuk memberikan nafkah kepada anak istri dan untuk membiayai anak supaya menjadi orang yang berilmu. Nah, itu namanya bekerja dengan tujuan mulia. Ya. Ono kadang-kadang eman-eman membiayai anak, tapi tujuannya ngeten, nah iki eman-eman lah, besok gue tinggalan anakku bae. Ya. Pamane duwe nopo? Duwe pekarangan. Orang duit belas arep biayai pendidikan anak. Nah, pekarangan itu tak dol melas engko anakku ora kebagian. Mending ora kebagian pekarangan daripada anake nopo? Anake mboten berilmu. Mending anake berilmu meskipun tidak diwarisi pekarangan. Ya. Diwarisi pekarangan tapi ora berilmu, malah pekarangane tinggal karu-karuan. Nah, tapi kalau dengan berilmu, insya Allah nanti rezeki akan ada gantinya. Nah, itu. Pun telas nggih 5 ayat nggih. Nggih. Nah, itu makna-makna penting dalam wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah. Jadi mari kita dengan adanya peristiwa nuzulul Quran, pertama kita harus ingat bahwa Al-Quran, kemudian hadis, sunnah ini merupakan pedoman umat Islam yang harus kita pegang. Nomor 2, mari kita juga memelihara Al-Quran dengan cara mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, syukur-syukur tahfidz, hafidhoh. Syukur-syukur kalau anaknya kepingin mondok, kepingin ngapal ke Quran, punya bakat hafalannya kuat, wih, niku jenengan harus bersyukur. Orang duit kena. Ya. Iman-iman. Kalau anak mempunyai semangat untuk menghafal Al-Quran, panjenengan bapak ibu harus bersyukur. Ya. Itu nomor pertama. Nomor 2, dengan wahyu pertama wahyu pertama tadi kita tahu makna-maknanya seperti itu. Dengan demikian kita orang iki nuzulul Quran, tapi tahu sejarah dan makna yang dikandung
di dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah. Wahyu pertama 5 ayat itu adalah isinya sangat penting. Karena penting itulah maka ini yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan disuruh mengingatkan kepada kita semua. Nah, ngoten nggih? Kantun 10 menit. Barangkali ada yang mau tanya, baik yang berkenaan dengan ini maupun di luar ini. Monggo. Saya tidak pernah mendengar ibu-ibu tanya. Saniki ibu-ibu ini kantun sitik Pak Kirman. Wis mulai tanggal 15 mrene sibuk menyiapkan lebaran ya. Nggih. Monggo. Konsekuensinya ancamannya neraka dan sebagainya banyak menimbulkan kesadaran kepada orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah itu banyak berbondong-bondong mau melaksanakan ibadah. Tapi kalau ngaji faridotun itu banyak sekali orang yang belum memahami faridotun levelnya di atas wajib. Konsekuensinya ancamannya apa ketika manusia itu meninggalkan mencari ilmu ngaji. Sekarang itu banyak sekali orang menyepelekan ngaji, mencari ilmu, apalagi yang sudah tua, yang muda pun masih banyak yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata-kata fardu, farodho dengan wajabah, tadi yang saya katakan itu ada bedanya itu menurut Imam Hanafi, menurut madhab Hanafi. Meskipun selain Hanafi ya tidak terlalu membedakan secara rinci kata-kata wajabah dan farodho itu. Jadi kalau madhab Hanafi, farodho itu adalah sesuatu yang didasarkan kepada dalil yang pasti. Tapi kalau wajib itu masih doni. Contoh misalkan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali orang yang membaca Fatihah. Maka menurut madhab Hanafi, Fatihah itu bukan fardu tapi wajib. Nah, maknanya wajib menurut madhab Hanafi ini, makanya menurut madhab Hanafi, apabila ada seseorang yang tidak mampu membaca Fatihah dalam sholat, itu boleh diganti dengan surat-surat lain. Itu menurut Hanafi begitu ya. Jadi itu maknanya menurut madhab Hanafi ya. Karena itu tingkatan hukum menurut madhab Hanafi itu tidak seperti kita jumhur, wajib, sunnah, haram, makruh, ibahah. Tapi kalau madhab Hanafi itu ada fardu, ada wajib, ada karohat tanzih namanya, ada sunnah, kemudian ibahah. Ada 7 kalau tingkatan madhab. Ini persoalan usul fikih ya. Kaitannya dengan menuntut ilmu itu, itulah makanya menurut Imam Ghazali, orang alim itu lebih utama daripada orang abid. Ngertos alim ya? Alim, orang yang berilmu pengetahuan itu lebih utama dari orang yang abid, ahli ibadah. Kenapa menurut Imam Ghazali? Karena orang berilmu itu kalau ibadah, bahasa kasarannya itu mesti benar. Tapi kalau orang abid tidak berilmu, bisa jadi ibadahnya keliru. Nah, ini bandingannya antara orang alim dan abid. Karena itu ilmu ini merupakan gerbang atau pondasi untuk
ibadah. Gitu loh. Nah, sementara kita ini kan diwajibkan beribadah. Nah, ibadah itu harus menggunakan ilmu. Karena itu menuntut ilmu itu kata Rasulullah yang menjadi fardu itu. Ya. Apakah orang yang tidak mau ngaji itu kayak ngapa Pak dosane? Wah, itu yang saya nggak tahu. Ya. Pokoknya saya kalau ditanya masalah pahala dan dosa itu, saya nggak terlalu bisa menguraikan secara detail. Ya. Seperti itu. Karena itu sekali lagi, ya, monggo waktu kita 24 jam itu ada yang disisakan untuk tholabul ilmi. Aja nganti waktu ne 24 jam itu entong nggo mangan kerja turu. Ya analah sing dinggo waktu nggo tholabul ilmi, entah dengan cara mendengarkan pengajian, baca, itu loh. Dan paling enak mboten kerasan itu kan ngikuti pengajian. Lain jenengan maca bebeh kok. Tapi mendengarkan pengajian itu kan menyita waktu kan. Kalau kita tidak punya semangat pengetahuan tentang ini, lah males. Mending istirahat, mending turu, mending bekerja. Nah itu monggo kita itu proporsional. 24 jam ini adalah waktu yang untuk tholabul ilmi. Ya lek ora bendina minimal pengajian mingguan. Ya. Gitu. Loh, kalau kita itu tidak ada waktu untuk menuntut ilmu, berarti kan kita mencukupkan dengan sekarang yang apa adanya ini kan. Ya, padahal wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Saya kata Allah memberikan ilmu kepada kamu itu sedikit, ilmu saya terlalu banyak. Masa kita terus mandek tidak berusaha mencari. Nyuwun sewu, saya juga bersyukur disuruh ngisi pengajian-pengajian itu, karena saya juga belajar, ada penyemangat. Jenengan ya harus bersyukur, untung ono sing memberi pengajian jadi semangat tetap kayak gitu. Lah kula badhe ngisi ngoten niku, ya kitab karo buku ning omah ya morak-marik. Belajar saya. Yang saya ucapkan niki mboten kok mboten pikiran kula sedaya mboten lho. Saya belajar dulu. Ah, ngoten. Ngoten nggih? Ya. Jadi monggo lah kancane diajak. Oh ya niki kan mes setengah pitu. Eman-eman kan janjane lek tiyang boten berpikiran anu lah nggo turu wis padet gini. Ngoten nggih? Wah dadi suwe niki. Kayak diskusi terus. Nggih, mboten napa-napa. Basul masail. Ngoten nggih Pak Uman nggih? Kayak ngapa dosane wong ora gelem ngaji? Wis pokoke serake Gusti Allah. Ngoten nggih. Matur nuwun ibu-ibu pun mboten sabar niku kanton sepertiga. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.